Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKIP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKIP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu Kuat di dalam Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setialah,
Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Yesus semuanya, waktuku miliknya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai dengan 23. Kita baca secara responsoria. Nanti di ayat terakhir ayat 23 kita sama-sama membacanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang benci orang benar akan menanggung hukuman. Sama-sama kita. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus segala-galanya, menarik hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024 yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadilah berdiri tegap, pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku
jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipencarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan, tanggal 17 Agustus tahun 2024 yang lalu, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Namun, saudaraku, nyatanya perjuangan kita belum berhenti. Malah akan terus-menerus berlanjut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup semakin berat. Kebutuhan hidup semakin meningkat dari hari ke hari. Kejahatan manusia pun semakin merajalela. Kemiskinan yang semakin meningkat, bahkan korupsi yang merajalela. Kita tak mampu menghadapinya jika kita hanya bersandarkan pada kekuatan kita sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, lalu siapa yang menjadi kekuatan kita? Melalui topik minggu hari ini dikatakan kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Hal ini mengingatkan kita jemaat Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kita mendapat kuat karena kita dikuatkan oleh Tuhan dalam kuasanya yang tak terbatas. Sehingga kita tidak perlu takut pada apapun dalam perjuangan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan, dan iblis yang tak henti-hentinya merongrong kita harus berpegang dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena kita tak akan mampu hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, apalagi melawan tipu muslihat iblis. Dengan rancangan-rancangannya yang jahat, supaya kita dapat tetap berdiri tegak menghadapi segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita dilengkapi dengan ikat pinggang kebenaran. Di mana ikat pinggang ini digambarkan ikat pinggang prajurit, bertujuan agar baju besi tetap berada di tempatnya dan digunakan sebagai tempat menaruh pedang agar siap digunakan kapanpun dan dimanapun. Ikat pinggang kebenaran berfungsi untuk menjaga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan haruslah bersumber dari kebenaran Allah. Baju besi berfungsi melindungi tubuh prajurit. Dengan baju besi keadilan, maka keadilan Allah diikatkan dengan kebenarannya hadir di dalam kehidupan kita. Sepatu sebagai kebutuhan yang penting bagi prajurit, sebagai perjalanan yang harus ditempuh dengan medan yang tidak terduga, sehingga sepatu yang tepat dapat melindungi kaki mereka. Kerelaan untuk memberitakan Injil sebagai sepatu mengingatkan kita bahwa pemberitaan Injil Tuhan adalah tugas utama, sekaligus merupakan tugas yang berat karena bisa saja ditemui medan yang tak terduga seperti penolakan, seperti penderitaan, dan itu harus juga dijalankan dengan kerelaan. Perisai ialah perlindungan dari senjata yang dialamatkan lawan kepada mereka. Perisai iman adalah menjadi perlindungan dari lawan yang
berupaya menyerang kita dengan cara-cara mereka, sekaligus memagari diri kita agar tidak terhasut pada apa yang mereka lakukan. Ketopong atau topi baja merupakan perlindungan untuk kepala prajurit, sehingga mereka dapat maju berperang dengan gagah berani. Topi baja keselamatan merupakan pengorbanan Yesus Kristus, menjadi dasar keberanian kita untuk terus maju ke depan, menyampaikan berita sukacita itu. Pedang roh, yaitu firman Allah, selalu memegang pedang roh untuk menyerang dan bertahan melawan iblis. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa kita wajib berpegang teguh pada kebenaran Allah yang asalnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus kita wartakan, bisa melalui khotbah, bisa melalui renungan harian, dan melalui sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp pribadi dan grup, atau bahkan terjun ke jemaat hingga ke pelosok-pelosok untuk melakukan misi dari Kristus itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menemukan tantangan, kita akan menemukan hambatan. Karena itu, siap sedialah senantiasa, baik atau tidak baik waktunya. Jika kita hanya berfokus pada sulitnya perjuangan yang harus kita lalui, maka kita akan memilih mundur dan merasa tidak mampu. Namun, kita harus fokus kepada tujuan kita untuk memberitakan firman-Nya, maka kita tidak akan ragu-ragu untuk melangkah, sebab kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Iman dan keselamatan sebagai perlindungan kita dari yang jahat. Iman kepada Yesus Kristus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Itulah dasar kehidupan kita untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan iblis. Baik itu seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta menjauhkan diri kita dari sikap kejam dan congkak dan menghalau dari siasat jahat iblis. Ia bisa saja memakai jabatan, kedudukan, titel, harta, sehingga manusia memilih jalan yang salah. Saat Tuhan menempatkan kita untuk berada di pemerintahan atau jabatan atau posisi tertentu, maka sebagai orang percaya kita harus teguh di dalam iman dan menjauhkan dari godaan-godaan yang kita hadapi. Senantiasa berdoalah saudari jemaat Tuhan, karena doa yang tidak jemu-jemu adalah sebagai napas hidup orang percaya. Akan semakin meneguhkan perjuangan yang kita lalui. Kalau ada pergumulan yang berat, datang kepada Tuhan. Berdoalah. Minta petunjuk dari Tuhan. Jangan lupa berdoa, supaya kita tahu kehendak Tuhan. Dan kita mampu mengakhiri perjuangan kita hingga garis akhir. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, di mana kami dalam ibadah minggu ini boleh bersuka cita, karena Tuhan telah memperlengkapi kami dengan senjata-senjata menghadapi pencobaan-pencobaan dan dosa-dosa dan iblis yang kami hadapi hari lepas hari. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu kami dimampukan bahwa kami selalu menyerah hidup kami hanya ke dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan mereka,
Biarkan mereka selalu bersuka cita memuliakan nama-Mu dan semakin dekat kepada Tuhan. Biarkan firman-Mu menjadi pegangan kehidupan mereka, baik sukacita, baik di dalam duka cita, baik di dalam pergumulan. Kiranya firman-Mu dan Engkau menjadi solusi di setiap pergumulan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga jemaat-Mu di setiap program jemaat-Mu, pribadi, lepas pribadi, dan juga di setiap program gereja-Mu, HKBP, Resort, Tanjung Priuk ini. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang langsung yang turun tangan. Biarkan itu Tuhan semakin nyata setiap pelayanan kami, setiap kehidupan kami menjadi garam dan terang di setengah-tengah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati. Biarkan negara kami negara yang makmur, yang maju. Supaya kami juga yang percaya kepada Engkau merasakan sukacita berkat-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kau berkati pemimpin-pemimpin kami. Biar mereka bersatu padu dan memajukan bangsa kami ini. Kami serahkan ibadah kami ini hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.